Saudara-saudariku terkasih, sudahkah kita memberi senyum hari ini, Jumat 1 Maret 2024. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan 45 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudaraku terkasih, Injil hari ini bicara tentang para penggarap kebun anggur yang tidak bertanggung jawab. Mereka diberikan kepercayaan oleh tuan kebun anggur untuk menggarap kebun anggurnya dengan baik. Ketika hampir musim petik, tuan kebun anggur menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasilnya yang menjadi bagiannya. Tapi para penggarap justru menangkap dan membunuh semua utusan kebun anggur itu. Bahkan dia mengutus putranya yang diharapkan mereka pun takut, tapi justru mereka menangkap dan membunuhnya. Para penggarap justru menjadi pengkhianat. Mereka tidak membagikan hasil yang sudah mereka sepakati. Seharusnya mereka bertanggung jawab membagikan hasil pendapat kebun anggur kepada pemiliknya. Para penggarap yang diceritakan dalam Injil adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa syukur, padahal mereka mendapat kemurahan dari pemilik kebun anggur. Mereka dipercaya untuk menggarap kebun anggur, bahkan mereka diberi kebebasan penuh. Tapi yang justru sebaliknya, mereka menjadi pengkhianat. Saudaraku terkasih, gambaran Injil hari ini adalah realitas kehidupan kita. Banyak berkat Tuhan yang kita terima, kita rasakan, tapi kita kadang melupakan kebaikan Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur, bahkan kadang kita mengkhianati Tuhan. Maka sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk tidak pernah berhenti mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan. Bersyukur karena walaupun kita jauh dari Tuhan, bahkan kita mengkhianati Tuhan, kita melupakan Tuhan, tapi cinta Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita. Itulah Allah kita, Allah yang mencintai,
Allah yang mengasihi. Semoga lewat pengalaman kasih Allah itulah menggugah hati kita untuk semakin setia mencintainya. Walaupun dalam kerapuhan kita, tapi terus berusaha mencintai Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.